Pertumbuhan jenis budidaya tertinggi di Indonesia terjadi pada budidaya kolam besar, di mana mencapai 17,82%, yaitu salah satunya komoditas ikan lele. Berdasarkan data Dirjen Perikanan, produksi ikan lele berada pada dalam tren kenaikan 6 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 38% per tahun. Dalam hal ini, budidaya ikan lele dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Dengan meningkatkan produksi ikan lele, untuk peluang usaha tentunya juga membutuhkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan komoditas ikan lele. Maka dari itu, tim Bengawan UV UNS bersama dosen teknik mesin bekerja sama dengan kelompok karya minat utama Kampung Lele menciptakan sebuah device yang berfungsi untuk monitoring kualitas air dalam kolam dan pemberian pakan otomatis berbasis website dengan bernama Mode Auto. Kami berharap dengan terciptanya suatu device ini dapat mendorong produktivitas ikan lele dengan efisien bagi para pembudidaya. Tim Bengawan UV UNS bersama dosen teknik mesin bekerja sama dengan kelompok karya minat utama Kampung Lele yang berlokasi di Dukuh Mangkubumen, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kelompok karya minat utama didirikan sejak tahun 1996 oleh beberapa warga dan telah mendapat sertifikasi CBIB Cara Budaya Ikan yang Baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kelompok karya minat utama menghasilkan kualitas ikan lele yang baik dan mencapai 10 ton per harinya dari 40 anggota yang bergabung. Luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan lele sebesar 17 hektar. Kami di sini yang pertama itu masalah pengairan. Pengairan itu kurang sempurna sehingga nantinya harapan saya untuk bisa pengairan itu lancar sehingga lelenya sehat, produksinya bagus dan keuntungannya bisa meningkat. Kemudian juga kendala yang kedua masalah pemberian pakan. Pakan itu masih kurang efisien karena memang masih dilakukan secara manual dengan ditabur biasa. Nah, ini kalau harapan saya untuk bisa diciptakan suatu mesin mungkin bisa menabur pakan sehingga efisiensi pemberian pakan bisa ditekan, kemudian keuntungan bisa meningkat. Kemudian juga sama predator burung ini mungkin juga perlu adanya suatu jaringisasi dari atas kolam itu. Kemudian di samping itu juga untuk bisa menyeleksi daripada lele yang longgor-longgor yang sebagai predator nanti makan lele yang kecil. Kemudian juga mengantisipasi dari predator burung itu. Setelah itu juga masalah pengairan, masalah jaring, masalah pemberian pakan yang bisa dipakan. Kendalanya di sini banyak mas, kendalanya itu termasuk kayak hama, kayak pengairan, kayak termasuk pakan yang diberikan, kualitas pakan ya yang sudah saya jalankan. Di antaranya itu pemasangan pipa-pipa ini sudah kita jalankan yang untuk irigasi pengairan. Terus yang untuk kendala hama dan predator itu kita udah pasang jaring ini semua. Untuk teknologi yang diterapkan bernama Mode Auto, di mana Mode Auto terdiri dari hardware dan software dalam bentuk website atau aplikasi. Pada hardware memiliki dua fungsi, di mana fungsi pertama sebagai kontrol pakan dan fungsi kedua yaitu monitoring kualitas air. Untuk kontrol pakan sendiri terdapat beberapa fitur dalam web, diantaranya jumlah ikan, umur budidaya, jumlah pakan yang harus diberikan, jumlah pakan sisa, dan jam pemberian pakan. Sedangkan pada sistem monitoring kualitas air juga terdiri dari beberapa fitur, diantaranya pH, DO, suhu, dan ketinggian air kolam. Mode auto berupa kapal tanpa awak yang dilengkapi dengan beberapa sensor yang dapat mengatur jalannya kapal dari titik awal ke titik akhir menggunakan GPS. Web Mode Auto sendiri kedepannya akan diproyeksikan untuk membantu pemasaran kepada konsumen, yaitu konsumen rumahan, pelaku bisnis makanan ikan, hotel, restoran, dan pelaku bisnis yang lain mengenai konsumen hasil perikanan. Ya, kalau pengabdian di perguruan tinggi itu sangat positif sekali. Artinya apa? Bahwa nantinya bisa memberikan masukan terhadap solusi permasalahan itu bisa kita dapat dari sumbangsih dari mahasiswa sendiri. Di samping itu juga mahasiswa mendapatkan suatu input
sebagai pengalaman mungkin dikembangkan. Nah, kemudian sebagai permasalahan itu bisa menciptakan suatu alat-alat atau solusi yang lebih baik karena dia bidangnya ilmu di perguruan tinggi, mungkin juga dimusyawarahkan atau diseminarkan di perguruan tinggi lah gitu, kemudian hasilnya bisa kita dapatkan gitu. Jadi dengan adanya pengabdian ini saya memang setuju sekali dan sangat baik program itu dikembangkan lagi, dan kemudian tadi kita katakan bahwa bisa memberikan masukan terhadap pembudaya, tapi dari mahasiswa juga akan mendapatkan input untuk bisa dikembangkan waktu itu. Harapan untuk kedepannya, untuk pengabdian ini supaya diteruskan, kemudian dikembangkan dari semua elemen yang ada di sini. Mungkin ada sistem masalah sosial, masalah teknis. Ini perlu dikembangkan. Artinya diidentifikasi. Nah, kemudian karena apa? Karena petani itu belum tentu tahu masalahnya sendiri. Nah, ini yang tahu kalau diidentifikasi mahasiswa yang tahu untuk bisa mengidentifikasi masalahnya sehingga bisa mendapatkan suatu solusi yang baik. Pengabdian dari UNS ini saya sangat berterima kasih dan banyak terima kasih sekali lagi. Ini sangat berguna sekali bagi petani model saya begini. Artinya dengan ada pengabdian ini saya kira terus masih bisa dikembangkan. Contohnya misalkan kayak sekarang ada model pemasangan pipa di tempat Pak Darseno ini yang untuk selanjutnya bisa dikembangkan lagi, misalkan ada nanti pengabdian lagi, bisa yang lain lagi bisa dikerjakan. Demikian rangkaian dari pengabdian masyarakat kita di Boyolali, terutama di Dusun Kampung Lele, di mana di sini kita telah mendapatkan berbagai macam aspirasi dari masyarakat, terutama dari petani lelenya, beserta kita juga sudah merumuskan dan merealisasikan beberapa solusi yang telah kita sepakati sebelumnya. Ya, salah satunya adalah yang kita buat itu adalah pengembangan desain kapal untuk penyebar pakan, dan juga kita juga mengembangkan sistem irigasi juga supaya nanti pengolahan limbah dan juga produksi lele bisa meningkat tajam sehingga membantu perekonomian di sekitar sini. Demikian dari reportase ataupun laporan pengabdian masyarakat kami. Harapannya pengabdian ini terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang baik serta berkesinambungan pada Desa Kampung Lele di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.